bertemu lagi dengan saya, Ries Aries Takamba. Baiklah, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang keluarga berencana. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu KB. KB adalah perencanaan kehidupan masing-masing suami istri dalam melahirkan dan mendidik anak sebagaimana yang diinginkan. KB juga telah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan berdirinya Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Kemudian yang kedua itu ada prinsip KB. Nah, prinsip KB di sini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama menunda kehamilan, kemudian yang kedua dia mengatur jarak kelahiran. Yang ketiga, bagaimana caranya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, teman-teman, di sini ada jenis alat kontrasepsi. Yang pertama, kontrasepsi hormonal. Yang kedua, kontrasepsi sederhana. Yang ketiga, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Dan yang keempat, ada kontrasepsi mantap. Kemudian di sini ada kondom KB, ada IUD, ada suntikan KB, ada pil KB. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kondom KB itu seperti apa, IUD itu seperti apa, suntikan KB itu seperti apa, dan pil KB itu seperti apa. Nah, kondom KB itu dia bermutu tinggi dan telah terbukti ampuh untuk mencegah kehamilan. Kemudian IUD. Nah, IUD ini dia pencegahan kehamilan jangka panjang. Kemudian ada suntikan KB juga. Nah, suntikan KB ini biasanya dia aman dan kemungkinan hamil selama 3 bulan. Sedangkan pil KB ini aman dan dapat dengan mudah subur kembali setelah penggunaan. Kemudian di sini juga ada kontrasepsi hormonal. Nah, kontrasepsi hormonal ini dia merupakan suatu metode kontrasepsi dengan mengatur hormon reproduksi tubuh. Kontrasepsi hormonal ini dia tersedia dalam 3 jenis, ada pil KB, suntik KB, dan susu. Nah, kemudian ada pil KB. Nah, pil KB di sini dia tersedia ada 2 jenis paketan. Yang pertama, pil 28 hari. Pil 28 hari ini diminum setiap hari. Kemudian ada pil untuk 21 hari. Nah, pil untuk 21 hari ini diminum dari hari kelima setelah menstruasi sampai pil habis. Kemudian di sini ada susu KB. Nah, susu KB ini biasanya untuk pemberian suntikan di bawah kulit. Nah, kemudian biasanya diberikan setiap 3 bulan sekali. Kemudian ada kondom. Nah, kondom di sini dia merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan mengumpulkan air mani atau cairan sperma agar tidak masuk ke saluran reproduksi wanita. Nah, keuntungan kondom di sini dia yang pertama tidak repot, kemudian digunakan hanya saat diperlukan, kemudian dapat mencegah penularan penyakit seksual. Setelah itu, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau IUD.
Nah, di sini alat yang terbuat dari plastik untuk dimasukkan ke dalam rahim yang bekerja untuk mencegah kehamilan dengan menghalangi terjadinya pembuahan maupun implantasi. Nah, IUD juga dapat dipasang kapan saja loh, selama periode menstruasi bila wanita tersebut tidak hamil. Kemudian setelah IUD dipasang, seorang wanita harus dapat mengecek benang IUD setiap habis menstruasi. Kemudian AKDR atau IUD ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada spiral koper T, yang kedua ada progestaser IUD. Nah, spiral koper T ini dia untuk mencegah kehamilan dengan cara mengganggu pergerakan sperma untuk mencapai rongga rahim yang dapat dipakai selama 10 tahun. Kemudian progestaser IUD ini dia juga dapat bekerja dengan melepaskan hormon, hanya efektif untuk 1 tahun dan dapat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Kemudian di sini juga ada kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini merupakan suatu kontrasepsi di mana jika sekali memakai metode ini maka orang tersebut tidak dapat memiliki kemampuan untuk mempunyai anak lagi. Bisa juga dilakukan baik pada pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara permanen mencegah kehamilan. Setelah itu ada sterilisasi pria. Nah, sterilisasi pria ini dia dapat dilakukan dengan cara vasektomi atau hanya memerlukan operasi kecil selama 10-15 menit. Kemudian pada wanita di sini ada 3 metode ya. Yang pertama pengikatan saluran tuba, kemudian pengangkatan rahim, setelah itu ada pengangkatan indung telur. Oke semuanya, itulah hasil promosi kesehatan mengenai keluarga berencana dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.